Hari itu, langit kota tampak mendung, seperti suasana hati Nadia. Di ruang mediasi pengadilan agama, ia duduk diam di samping Raka. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Yang ada hanya hening panjang dan detak jarum jam yang terdengar seperti palu hakim. "Silakan ditandatangani di sini," kata petugas, menyodorkan berkas. Nadia meraih pena dengan tangan dingin. Ia tak melihat Raka. Sudah tidak ada gunanya. Keputusan sudah dibuat sejak 2 bulan lalu. Cinta bisa tumbuh dan mati. Dalam kasus mereka, cinta itu mati perlahan, seperti api kecil kehabisan oksigen. Raka, di sisi lain, tampak lebih ragu. Ia menghela napas sebelum akhirnya membubuhkan tanda tangan di atas kertas putih yang terasa lebih dingin daripada musim hujan. Ia melirik Nadia sebentar, namun cepat-cepat menunduk lagi. "Terlambat," kata itu menari-nari di pikirannya. Setelah keluar dari ruang sidang, mereka tidak berbicara. Sama seperti beberapa bulan terakhir. Komunikasi mereka sudah lama rusak, digantikan oleh kesalahpahaman, diam, dan kebiasaan saling menjauh meski tinggal satu atap. Di parkiran, Nadia menghidupkan motornya. Raka berdiri beberapa meter darinya, seperti seseorang yang ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokannya tertutup rasa bersalah. "Ya udah, aku duluan," ucap Nadia singkat, sebelum helm menutupi seluruh kepalanya. Raka hanya mengangguk. Saat motor Nadia menghilang di tikungan, ia masih berdiri di tempat yang sama. Rasanya seperti ditinggal oleh sesuatu yang pernah ia janjikan akan dijaga seumur hidup. Sore harinya, Nadia duduk di kamar kosnya yang sederhana. Ia membuka ponselnya dan mengecek email dari kampus. Mata Nadia terbelalak. Subjek, pembagian kelompok KKN Angkatan Akhir. Matanya langsung mencari namanya. Kelompok 4. Desa Karangsari, Jawa Tengah. Ia membaca nama-nama anggota lain. Nadia Wulandari Dina Permata Raka Pradipta. "Apa?" gumamnya nyaris tak terdengar. Ia membacanya ulang. Lalu ulang lagi. Tetap sama. Raka. Nama mantan suaminya. Baru saja pagi tadi mereka resmi bercerai. Sekarang, nama mereka ada dalam kelompok yang sama. Bukan hanya itu, dalam sistem KKN kampus, satu kelompok biasanya tinggal dalam satu rumah posko selama 2 bulan penuh. Nadia memegang kepala. Astaga, ini apaan sih? Keesokan harinya, ia menemui Dina di kantin kampus. "Dina, lo udah lihat pembagian kelompok KKN belum?" Dina yang sedang menyeruput es teh langsung mengangguk. "Udah. Kita sekelompok kan? Seru nih." Nadia menatap Dina tajam. "Lo lihat nama ketiga kita siapa?" Dina mengerutkan dahi. Iya, Raka. Raka lo." "Yap, Raka gue. Yang tadi pagi resmi jadi mantan gue." Dina nyaris menyemburkan es tehnya. "Anjir." Nadia mengangguk pelan, mencoba tertawa hambar. "Tuh kan, lo aja kaget, apalagi gue." "Udah. Nanti gue coba ngomong ke Bu Endang deh. Siapa tahu masih bisa diganti kelompok." Nadia menggeleng. "Tugas negara, Din. Udah SK keluar. Dan lo tahu Bu Endang tuh tipe yang harus belajar profesional." Dina terdiam. Benar juga. Bu Endang, dosen pembimbing KKN mereka, terkenal disiplin dan tak suka drama. 3 hari kemudian, mereka bertiga bersama 2 anggota lain, Andi dan Sinta, berangkat ke desa Karangsari. Butuh hampir 8 jam perjalanan naik mobil sewaan. Di dalam mobil, suasana seperti ruang tunggu rumah sakit. Sunyi, tegang, dan penuh pertanyaan tak terucapkan. Nadia duduk di kursi paling belakang bersama Dina. Raka duduk di depan, sesekali menoleh keluar jendela. Sepanjang jalan, mereka tak bicara satu kata pun. "Gue gak nyangka lo sekuat ini," bisik Dina. Nadia hanya tersenyum kecil. "Gue juga gak nyangka." Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Pak Lurah dan beberapa warga.
Rumah posko mereka adalah rumah tua milik salah satu warga yang sedang merantau. Cukup besar, dengan 3 kamar, dapur, dan halaman belakang. Pak Yusuf, dosen pembimbing mereka, sudah menunggu di beranda. Selamat datang, anak-anak. Semoga 2 bulan ke depan bisa jadi pengalaman hidup yang tidak terlupakan, ujarnya sambil tersenyum. Entah kenapa, kata-kata Pak Yusuf terasa seperti ramalan. Setelah pembagian kamar, barulah ketegangan muncul. Rumah itu hanya memiliki 3 kamar. 1 untuk Andi dan Raka. 1 untuk Nadia dan Dina. 1 lagi untuk Sinta, karena ia membawa keperluan medis khusus. Namun, dapur, ruang tengah, dan ruang kerja bersama tetap harus digunakan oleh semuanya. Suasana jadi aneh sejak hari pertama. Setiap percakapan antara Nadia dan Raka hanya sebatas keperluan logistik, jadwal kerja, siapa yang belanja, giliran bersih-bersih. Besok kamu bagian ke balai desa ya, Rak, kata Nadia sambil menulis di papan. Raka mengangguk. Iya. Tak ada yang lain. Tak ada tanya kabar. Tak ada basa-basi. Seolah-olah mereka 2 orang asing yang dipaksa kerjasama. Dina yang menyaksikan itu semua hanya bisa menghela napas. Ia tahu, sesuatu belum selesai di antara mereka. Tapi ia juga tahu, luka yang belum sembuh tak bisa dipaksa bicara. Malam pertama di posko, semua berkumpul di ruang tengah. Andi menyalakan gitar, Sinta menyeduh kopi. Raka duduk agak jauh, sibuk dengan buku catatannya. Nadia menatap layar laptop, mencoba mengerjakan laporan awal program. Pak Yusuf datang membawa oleh-oleh dari warga, tape dan pisang goreng. Besok mulai kegiatan ya. Siapkan fisik dan hati kalian. KKN itu bukan hanya tentang program kerja, tapi tentang bagaimana kalian menghadapi kenyataan yang tidak selalu sesuai rencana. Semua mengangguk. Nadia melirik Raka. Raka tak melihatnya, tapi entah kenapa, kalimat Pak Yusuf seperti ditujukan untuk mereka berdua. Di luar, angin malam berhembus pelan. Desa Karangsari tampak sunyi, tapi hati Nadia justru gaduh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi 2 bulan ke depan. Tapi satu hal pasti, hidup kadang suka bercanda dengan surat-surat resmi. Hari ini, ia menandatangani surat cerai. Dan hari ini juga, ia membaca surat tugas yang menempatkan Raka di kehidupannya lagi. Takdir? Ujian? Atau justru peluang yang dibungkus sebagai bencana? Ia belum tahu jawabannya. Tapi waktu akan memaksa mereka untuk mencari tahu. Hari kedua di desa Karangsari dimulai dengan suara ayam dan aroma kayu bakar dari dapur warga sekitar. Udara pagi begitu segar, jauh dari polusi kota. Tapi suasana di dalam rumah posko justru berkebalikan. Sunyi, kaku, dan nyaris beku. Nadia bangun lebih dulu. Ia menyapu halaman belakang yang dipenuhi daun jati, lalu menanak nasi di dapur. Dina menyusul kemudian, menguap sambil memeluk bantal kecil. Pagi. Lo udah dari jam berapa bangun? Tanya Dina. Jam 5, jawab Nadia singkat, sambil mengaduk nasi. Tak lama, Raka keluar dari kamar. Ia mengenakan kaos polos dan celana training. Tatapan matanya sebentar bertemu dengan Nadia, lalu segera beralih ke jendela. Pagi, katanya pelan. Pagi, balas Nadia tanpa menoleh. Dina hanya bisa mengangkat alis. Ia merasakan ketegangan yang aneh. Seperti menonton 2 orang aktor yang pernah berperan dalam film cinta, tapi sekarang sedang main di film horor dengan naskah kosong. Hari itu, kelompok mereka mulai orientasi ke balai desa, puskesmas, dan sekolah dasar. Pak Lurah, seorang pria parubaya yang ramah, menyambut mereka dengan senyum lebar. Wah, anak-anak KKN, selamat datang. Ini desa kecil kami. Semoga betah ya. Semua warga di sini terbuka dan siap bantu, ujarnya. Pak Yusuf, dosen pembimbing, memberikan pengarahan teknis. Ia juga sempat menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi antar anggota. Nadia mencatat semua instruksi. Raka juga tampak mencatat, tapi sering melirik ke arah Nadia. Bukan untuk bicara,
tapi seperti ingin memastikan jarak mereka tetap terjaga. Terlalu dekat akan menyakitkan. Terlalu jauh akan membuat rindu menjerit diam-diam. Malam hari, mereka mengadakan rapat kecil untuk menyusun pembagian program kerja. Nadia mengambil alih papan tulis. Oke, kita mulai ya. Kita butuh pembagian per sektor. Aku dan Dina pegang bidang pendidikan. Raka dan Andi bisa di bidang pertanian. Sinta nanti bantu kesehatan di puskesmas. Setuju? Semua mengangguk. Raka sempat membuka mulut, ingin bicara, tapi urung. Kalau ada ide tambahan, bisa disampaikan nanti lewat grup ya, tambah Nadia. Suasana rapat selesai cepat. Sinta kembali ke kamarnya, Andi ke dapur, dan Dina merapikan catatan. Raka masih duduk di ruang tengah. Nadia lewat di depannya tanpa suara. Tapi sebelum masuk kamar, ia berhenti sejenak. Kalau kamu punya masukan, bisa langsung bilang juga. Gak usah nunggu lewat grup. Raka mengangguk. Oke, makasih. Itu saja. Tapi untuk dua orang yang baru saja bercerai, percakapan singkat itu terasa seperti jembatan kecil yang terbentang di atas jurang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Aktivitas sibuk di siang hari, hening di malam hari. Raka dan Nadia jarang berinteraksi kecuali saat rapat atau ketika benar-benar perlu. Tapi di balik itu semua, Dina mulai mencium gelagat aneh. Nadia sering melamun saat cuci piring. Raka terlihat lebih rajin dari biasanya, bahkan membantu bersih-bersih rumah posko tanpa disuruh. Suatu sore, saat mereka bertiga sedang menyusun laporan mingguan, Dina iseng bertanya, "Nat, gue pengen nanya, boleh?" "Apa?" "Lo beneran udah gak ada rasa sama Raka?" Nadia berhenti menulis. Tangannya diam di atas kertas. "Udah tanda tangan, Din. Mau gimana lagi?" Tanda tangan gak selalu sama dengan selesai, Nat. Kadang yang ditandatangani cuma kertas, tapi hati belum ikut. Nadia tak menjawab. Ia menunduk. Raka, yang mendengar percakapan itu dari dapur, menghentikan gerakannya sejenak. Ia tahu, Dina bukan orang sembarangan kalau bicara soal perasaan temannya. Suatu malam, terjadi pemadaman listrik di desa. Seluruh rumah posko gelap. Mereka menyalakan lilin dan duduk di ruang tengah. Dina mulai bercerita tentang masa kecilnya. Andi membahas horor lokal, Sinta membacakan puisi lucu. Raka tiba-tiba berdiri. "Aku ke belakang dulu ya, ambil air." Tak lama kemudian, Nadia menyusul ke dapur. "Rak, lilin di rak paling atas. Aku gak bisa jangkau." Raka mengangguk dan mengambilnya. Saat menyerahkan lilin itu, tangan mereka bersentuhan sebentar. Mata mereka bertemu. Sun. Tapi dalam sunyi itu, ada getar yang tak bisa dijelaskan. "Makasih," kata Nadia cepat. "Sama-sama," jawab Raka pelan. Lalu mereka kembali ke ruang tengah seolah tak terjadi apa-apa. Tapi semua tahu, posko itu mulai terasa seperti dua dunia yang bertabrakan. Masa lalu yang belum benar-benar pergi, dan masa kini yang menunggu untuk diputuskan. Dina menulis di buku hariannya malam itu. Nadia bilang dia udah selesai, tapi matanya belum. Dan Raka, dia kelihatan kayak orang yang pengen minta maaf, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Mereka kayak dua orang yang sama-sama tenggelam, tapi gengsi buat saling selamatkan. Waktu terus berjalan. Posko itu tetap berdiri, tapi dindingnya jadi saksi betapa sulitnya jadi dewasa saat cinta belum benar-benar mati. Dan entah kenapa, semua anggota kelompok mulai sadar, bukan hanya program KKN yang akan selesai 2 bulan lagi, tapi mungkin cerita lama yang tertunda juga akan berakhir, atau justru dimulai lagi, dari awal. Matahari sudah tinggi ketika Nadia dan Raka tiba di lahan pertanian milik warga. Sebagai bagian dari program pertanian, kelompok KKN mereka diminta membantu mengembangkan sistem irigasi sederhana dan pelatihan tanaman hortikultura. Kebetulan, hari itu hanya Nadia dan Raka yang ditugaskan survei lokasi dan membuat dokumentasi awal. Awalnya, tidak ada yang bicara.
Raka membawa peta dan alat ukur, sementara Nadia menggenggam kamera dan buku catatan. Suara semak yang terinjak dan gesekan ilalang lebih ramai dari percakapan mereka. Peta ini nunjukin saluran air lama. Tapi kayaknya udah gak dipakai, ucap Raka akhirnya, sambil menunjuk area di sisi barat. Nadia melirik sekilas. Iya, aku lihat bekasnya. Udah ketutup tanah. Senyap lagi. Tapi setidaknya mereka mulai berbicara. Raka menelusuri pinggir ladang dengan hati-hati. Tiba-tiba ia terpeleset karena batu licin dan hampir jatuh. Refleks, Nadia menahan lengannya. Kamu gak apa-apa. Raka mengangguk sambil tertawa kecil. Lupa sepatu ini licin. Masih kayak dulu ya, kamu sigap banget. Nadia melepas tangannya cepat. Itu refleks, bukan kebiasaan. Mereka saling berpandangan beberapa detik, lalu menunduk lagi. Tapi tawa kecil Raka tadi menggema di kepala Nadia. Siang makin terik. Mereka duduk di bawah pohon jambu, membuka bekal makan siang yang dibawakan oleh warga. Tempe goreng, nasi bungkus daun, dan sambal terasi. Sederhana, tapi hangat. Masih inget gak, kata Raka tiba-tiba, waktu kita pertama kali belajar masak sambal kayak gini? Nadia berhenti mengunyah. Yang dapurnya kebakar setengah gara-gara aku lupa matiin kompor. Raka tertawa. Iya. Dan kamu panik nyiram pakai ember air cuci piring. Nadia tersenyum kecil. Itu dapur kos kita yang pertama. Kecil, panas, tapi penuh barang gak penting. Dan penuh pertengkaran kecil, tambah Raka. Tapi juga penuh momen lucu. Mereka terdiam lagi. Tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena kenangan itu datang begitu saja, seperti hujan yang tiba-tiba turun di hari kering. Setelah makan, mereka melanjutkan survei ke sisi utara ladang. Tanahnya lebih lembek. Raka berjalan pelan-pelan sambil menunjukkan arah mata air yang menjadi titik krusial. Tugas kita nanti bikin dokumentasi dan saran desain irigasi. Aku pikir kita bisa manfaatin ketinggian tanah bagian sini buat aliran gravitasi. Nadia mengangguk. Bisa. Tapi kita harus pastiin debit airnya dulu. Kalau gak cukup, percuma. Raka menoleh, sedikit terkejut. Kamu masih ingat pelajaran hidrologi dulu? Masih. Meski udah gak ada yang ngajarin tiap malam kayak dulu. Raka tersenyum kecut. Dulu aku terlalu sibuk ngejar nilai, tapi lupa belajar ngerti kamu. Ucapan itu membuat Nadia terdiam. Angin ladang menggerakkan ilalang perlahan, seperti ikut menyimak pembicaraan mereka. Sore menjelang, langit mulai menguning. Mereka duduk di batu besar di sisi ladang, memandangi langit luas dan sawah di kejauhan. Raka, kata Nadia pelan, kenapa dulu kita gak bisa bertahan? Raka menunduk. Lama. Mungkin karena kita terlalu cepat pengen dewasa. Pikir nikah itu kayak checklist. Aku pikir dengan menikah, aku bisa bahagiain kamu. Tapi ternyata, aku malah hilang di tengah jalan. Nadia menggigit bibirnya. Aku juga gak sempurna. Aku terlalu sering berharap kamu ngerti tanpa aku bilang. Raka menarik napas dalam-dalam. Waktu itu, aku selalu merasa gagal. Aku lihat kamu makin mandiri, makin kuat, dan aku makin gak tahu cara jadi suami yang pantas. Makanya aku diam. Padahal harusnya aku ngomong. Nadia menatap langit. Dan aku pikir diam kamu itu berarti gak peduli. Keheningan menggantung. Tapi kini, keheningan itu terasa seperti ruang untuk mengerti, bukan untuk menyakiti. Sebelum kembali ke posko, mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Matahari sudah hampir tenggelam. Raka menoleh ke arah Nadia. Kalau waktu bisa diulang, kamu mau gak kembali ke masa kita sebelum semua ini berantakan? Nadia tak menjawab. Tapi senyumnya, meski tipis, cukup untuk memberi tanda bahwa tak semua yang rusak harus dibuang. Beberapa hal bisa diperbaiki. Kalau masih ada yang mau memperbaiki. Di ujung jalan, rumah posko tampak kecil dari kejauhan.
Tapi di dalam hati mereka, sesuatu yang besar baru saja bergeser. Luka mulai terbuka, bukan untuk menyakiti, tapi untuk dibersihkan. Hari itu, di ladang yang sederhana, kenangan lama mulai bicara. Bukan dengan teriakan, tapi bisikan yang cukup jelas untuk didengar hati yang rindu pulang. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap seng posko mereka. Angin menderu dari celah jendela tua, membawa hawa dingin yang menembus hingga tulang. Di ruang tengah, suasana sunyi. Semua penghuni posko sudah masuk kamar masing-masing, kecuali Nadia dan Raka. Nadia duduk bersila di depan laptop, mencoba menyusun laporan pertanian hari itu. Di seberangnya, Raka memegang peta ladang dan mencatat sesuatu di buku. Lampu temaram menambah kesan hening di antara mereka. "Rak," kata Nadia tanpa menoleh. Kamu sengaja ya, bersikap baik sekarang." Raka menoleh. "Maksud kamu?" "Kamu bantu bersih-bersih, gak pernah bantah, kerjain semua tugas. Kamu pikir itu cukup buat nebus semuanya?" Raka meletakkan pulpen. Sorot matanya berubah. "Aku gak lagi nebus apa-apa. Aku cuma gak mau bikin semuanya makin rumit." Nadia menatapnya tajam. "Atau kamu cuma pura-pura? Pura-pura jadi orang baik biar gak kelihatan bersalah?" Suasana mendadak panas. Raka menarik napas panjang. "Aku gak pura-pura, Nat. Aku gak tahu lagi harus gimana." "Lalu kenapa baru sekarang kamu berubah? Setelah semuanya selesai?" Raka diam. Lama. Hujan semakin deras di luar. Petir menyambar sesekali. "Aku gak berubah. Aku cuma mulai sadar. Tapi waktu aku sadar, semuanya udah keburu rusak." Nadia berdiri, emosi menumpuk di dada. "Kenapa kamu gak pernah bilang waktu itu? Bilang kalau kamu lelah, bilang kalau kamu gak sanggup. Kenapa harus diam?" Raka menatapnya dalam. Mata itu bukan mata orang yang marah. Itu mata orang yang menahan terlalu banyak rasa bersalah. "Karena aku takut. Takut kalau aku bilang, kamu akan semakin kecewa. Aku udah tahu aku bukan suami yang baik. Tapi aku juga gak tahu caranya jadi suami yang kamu harapkan." Air mata mengambang di pelupuk Nadia, tapi belum jatuh. "Aku gak pernah minta kamu sempurna, Rak. Aku cuma pengen kamu jujur. Bahkan diam kamu itu lebih menyakitkan daripada gagalmu." Hening lagi. Kali ini bukan karena kehabisan kata, tapi karena semuanya terasa telanjang. Luka yang selama ini tersembunyi, akhirnya menganga di hadapan mereka. Raka berdiri pelan. Ia mendekat, tapi tidak terlalu dekat. "Waktu kamu bilang kita pisah, aku gak berani cegah. Karena aku pikir kamu bakal lebih bahagia tanpa aku." Nadia menutup matanya. Satu tetes air mata jatuh, lalu dihapus cepat. "Kamu tahu apa yang paling aku benci?" tanyanya lirih. "Bukan perceraian ini, tapi fakta bahwa kita gak pernah benar-benar mencoba bicara." Raka mengangguk. "Aku tahu." Malam itu, mereka bicara lebih banyak daripada 1 tahun terakhir saat masih menikah. Tidak ada janji manis. Tidak ada harapan muluk. Hanya pengakuan-pengakuan pahit yang selama ini terkunci rapat. Dan di tengah suara hujan, keduanya duduk kembali. Masih di meja yang sama. Masih di ruangan yang sama. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Seperti luka yang akhirnya berani berkata, "Aku ada. Dan aku butuh sembuh." Hujan belum reda. Tapi dalam hati mereka, satu persatu awan mulai bergeser. Pagi itu, desa Karangsari seperti biasa terbangun dalam keheningan yang damai. Matahari belum tinggi, namun burung-burung telah berkicau di sela pohon-pohon jati. Nadia dan Dina mendapat giliran mendampingi posyandu desa, sementara Raka dan Andi bertugas mengawal distribusi pupuk ke ladang warga. Namun setelah makan siang, Pak Lurah datang membawa kabar mendadak. "Ada warga kita yang perlu dibantu mencatat data kesehatan. Beliau sudah sangat tua dan tidak bisa datang ke posyandu. Bisa salah satu dari kalian menemani Bu Bidan ke rumahnya?"
Tanpa banyak pikir, Nadia mengangkat tangan. Ia ingin keluar sebentar dari posko, dari pikiran-pikirannya sendiri yang makin hari makin tak bisa ia atasi. Dina menatapnya sejenak, khawatir, tapi mengangguk. Rumah itu berdiri di pinggir desa, setengah tersembunyi di antara rumpun bambu. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan usia, namun terawat. Di teras, seorang wanita tua duduk di kursi rotan, memeluk selimut meski matahari bersinar terang. Namanya Bu Sarni, kata Bu Bidan pelan. Dia dulunya penjual jamu keliling, suaminya sudah meninggal. Tapi dia masih kuat, hanya kadang sulit jalan jauh. Nadia menghampiri perlahan. Wanita tua itu menoleh, matanya keriput tapi jernih. Kamu dari kota? Iya, Bu. Kami lagi KKN di sini. Saya Nadia. Bu Sarni tersenyum, mengangguk. Ia menerima pemeriksaan kesehatan singkat dari Bu Bidan, lalu mulai bercerita seperti tak bisa menahan diri. Dulu, saya pernah hampir meninggalkan suami saya. Kami sering ribut. Saya merasa sudah tidak kuat. Saya bahkan sudah menulis surat perpisahan, tapi malam itu, hujan deras sekali. Rumah bocor. Dan dia masuk kamar sambil bawa ember. Berdiri semalaman tampung air, supaya saya bisa tidur tenang. Nadia diam. Kata-kata itu menancap seperti hujan pertama di musim kemarau. Besok paginya, saya sobek surat itu. Kadang, cinta itu bukan soal kata-kata manis, tapi soal siapa yang berdiri di tengah malam untuk jagain atapmu. Nadia merasa dadanya sesak. Bu Bidan selesai mencatat dan pamit. Tapi Nadia masih duduk. Bu, kalau ibu jadi saya, dan sudah telanjur menyerah, apa masih boleh berharap lagi? Bu Sarni menatapnya lama, lalu menjawab, pelan. Kalau yang kamu tinggalkan itu orang yang masih mendoakan kamu setiap malam, maka belum terlambat. Tapi kalau kamu sendiri gak tahu, lebih baik kamu cari tahu dulu, sebelum semuanya benar-benar hilang. Sepanjang jalan pulang, Nadia tak berkata-kata. Bayangan malam hujan dan ember bocor itu terus berputar di kepalanya. Ia ingat malam-malam saat Raka pulang larut dari kerja paruh waktu, tetap membelikan bubur buatnya. Saat Raka diam-diam menyimpan semua kertas ujian Nadia yang dapat nilai bagus. Atau saat Raka bilang, kalau kamu capek, tidur aja dulu. Aku lanjut nyuci. Dulu, semua itu tampak biasa. Kini, semua itu terasa seperti puisi dalam tindakan. Di posko, Raka baru saja selesai mencuci sepatu saat Nadia tiba. Ia melihat wajah Nadia yang berbeda, tidak marah, tidak dingin, tapi seperti orang yang habis bicara dengan hatinya sendiri. Capek? Tanya Raka. Nadia mengangguk, tapi lega. Raka tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya duduk di beranda, menyisakan tempat di sebelahnya. Nadia ikut duduk. Tak ada yang bicara. Tapi dalam diam itu, seolah mereka sedang membaca lembar yang sama, tentang kemungkinan, tentang keberanian untuk menoleh ke belakang dan bertanya, benarkah kita sudah selesai? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia kembali berdoa. Bukan minta dijauhkan dari rasa, tapi agar ia diberi keberanian untuk memahami apa yang sebenarnya masih tertinggal di dalamnya. Ruang tamu posko malam itu tampak seperti kafe kecil. Meja kayu dipenuhi camilan, secangkir teh panas, dan kertas kerja yang berserakan. Dina, seperti biasa, jadi motor penggerak rapat evaluasi mingguan. Tapi malam itu, ada suasana berbeda, lebih hangat, lebih tenang. Nadia dan Raka duduk berseberangan, bukan lagi seperti dua kutub yang menolak saling pandang. Justru, beberapa kali mata mereka bertemu, bukan sengaja, tapi juga bukan kebetulan. Jadi, program penyuluhan di SD minggu depan, siapa yang mau presentasi? Tanya Dina. Aku bisa, kata Nadia cepat. Aku bantu materi visualnya, sambung Raka, tak kalah cepat. Sejenak hening. Dina tersenyum kecil. Ia menulis di notulen, tapi dalam hatinya berkata, akhirnya, mereka mulai bicara seperti manusia lagi. Setelah rapat bubar, Dina memanggil Nadia ke dapur.
Sambil mencuci gelas, ia bertanya pelan. Nat, kamu yakin? Lo dan Raka udah siap kerja bareng lagi kayak dulu? Nadia mengangguk pelan. Gue gak tahu ini jalan yang benar atau enggak. Tapi kayaknya ada hal-hal yang harus kita selesaikan, bukan di pengadilan, tapi di meja kecil kayak tadi. Dina tersenyum. Meja kecil itu lebih jujur dari meja hakim, kadang. Esoknya, Nadia dan Raka berangkat ke SD untuk survei lokasi. Sepanjang jalan, mereka banyak diam. Tapi bukan diam yang kikuk, melainkan diam yang nyaman. Diam yang memberi ruang bagi kenangan untuk berbicara. Di sekolah, anak-anak menyambut mereka dengan riang. Seorang bocah perempuan menggambar di atas tanah dengan ranting. Kak, ini gambar apa? Tanya Nadia. Ini rumah. Tapi belum ada atapnya. Soalnya bapak bilang, atap itu harus kita bangun bareng-bareng, biar gak roboh. Raka dan Nadia saling pandang. Ucapan bocah itu seperti petir kecil di siang bolong. Mereka mengangguk, menahan senyum getir. Malam itu di posko, Raka mengetuk pintu kamar Nadia. Membawa secari kertas dan laptop. Boleh masuk? Nadia mengangguk. Aku cuma mau bahas materi visual buat presentasi. Tapi, kayaknya aku juga mau bilang sesuatu. Nadia duduk di ujung ranjang. Silakan. Raka menghela napas. Waktu kita cerai, aku pikir itu keputusan terbaik. Tapi tiap malam di sini, tiap hari ngeliat kamu masak, nyapu, diskusi, aku sadar, mungkin aku cuma takut. Takut gak bisa bahagiain kamu. Nadia menatapnya. Tenang, aku juga takut. Tapi bukan karena kamu. Rak, aku takut terus bertahan dan akhirnya saling menyakiti lebih dalam. Hening. Tapi sekarang aku tahu, ada yang lebih sakit dari pisah, yaitu pura-pura gak saling peduli. Nadia tersenyum kecil. Dan pura-pura itu capek, ya. Raka mengangguk. Capek banget. Mereka mulai mengerjakan materi presentasi. Tapi lebih dari itu, mereka mulai menyusun kembali hal-hal yang dulu dibiarkan hancur. Bukan dalam kalimat cinta atau janji manis, tapi lewat tawa kecil, kerjasama, dan kesediaan untuk duduk di meja yang sama. Malam semakin larut. Dina, dari kamarnya, menulis lagi di buku hariannya. Mereka belum kembali. Tapi mereka juga belum pergi. Mereka masih di satu meja, dengan dua hati yang perlahan belajar bicara. Mungkin, cinta bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi tentang memberi ruang untuk tumbuh, bahkan setelah luka. Dan di luar, bulan penuh menggantung tinggi, seolah turut menyaksikan dua hati yang, untuk pertama kalinya, tidak lagi saling menjauh. Hari terakhir KKN di Karangsari datang dengan cepat, secepat kereta yang tak bisa dihentikan. Semua kegiatan sudah selesai. Warga dan mahasiswa sibuk berkemas, berfoto, dan berpamitan. Namun bagi Nadia, hari itu justru terasa lambat. Ada sesuatu yang menunggu untuk muncul, tapi ia belum tahu apa. Pagi itu, Nadia sedang merapikan tas ranselnya. Dina sedang menulis di buku kenangan, dan Raka sibuk membantu Pak Lurah memindahkan alat-alat dari posko ke balai desa. Semua tampak biasa. Sampai Nadia membuka kantong depan tasnya dan menemukan sebuah amplop kecil, tanpa nama, tanpa tulisan apapun di luarnya. Ia sempat menoleh ke Dina, lalu keluar jendela, mencoba menebak siapa yang menaruhnya. Tapi tak ada satupun petunjuk. Dengan jantung berdegup cepat, Nadia membuka amplop itu. Isinya, selembar kertas lipat, ditulis tangan. Tulisan yang sangat ia kenal. Huruf-huruf kecil, miring, sedikit mirip tulisan arsitek. Tulisan Raka. Nadia, kalau kamu membaca ini, berarti aku tidak cukup berani bicara langsung. Maaf, aku pengecut. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa aku kubur terus. Jadi biarlah surat ini jadi caraku bicara, meski tanpa suara. Aku menyesal. Bukan karena kita berpisah, tapi karena aku membiarkanmu merasa sendiri di pernikahan kita. Kamu selalu kuat, selalu bisa sendiri.
Dan aku terlalu sering bersandar pada kekuatanmu, lupa bahwa kamu juga butuh disanggah. Aku tidak tahu kapan tepatnya kita mulai kehilangan arah. Tapi aku tahu, bukan hanya kamu yang terluka. Aku juga. Tapi karena aku diam, kamu pikir aku tak peduli. Itu salahku. KKN ini bukan kebetulan. Atau mungkin memang kebetulan. Tapi kalau iya, ini kebetulan paling menyakitkan sekaligus paling aku syukuri. Aku bisa lihat kamu lagi. Bisa lihat cara kamu tersenyum ke anak-anak, cara kamu kerja sampai lupa waktu, cara kamu duduk di beranda sambil baca. Dan aku sadar, aku masih mencintai kamu. Dengan cara yang mungkin berbeda dari dulu. Lebih dalam. Lebih diam. Aku tidak minta kita kembali. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku belum selesai. OR. Nadia membaca surat itu 2 kali. Lalu 3 kali. Setiap kalimat seperti membongkar lapisan-lapisan pertahanannya yang ia bangun selama ini. Ia memeluk surat itu. Matanya basah, tapi bukan air mata sedih. Lebih mirip seperti rasa lega setelah bertahun-tahun menahan sesuatu yang seharusnya sejak lama dilepas. Dina masuk ke kamar, melihat Nadia memegang amplop putih itu. Ia tidak bertanya. Ia hanya duduk di samping Nadia dan memeluknya pelan. "Jadi, kamu juga belum selesai?" tanya Dina, lirih. Nadia tidak menjawab. Tapi air matanya yang menetes ke bantal cukup jadi jawaban. Sore itu, sebelum bus datang, Nadia berjalan menyusuri jalan tanah merah di belakang posko. Di ujung jalan itu, Raka sedang memotret sawah terakhir yang belum ia dokumentasikan. Nadia berdiri beberapa meter di belakangnya, surat itu di tangannya. Raka menoleh. Pandangan mereka bertemu. Tak ada kata. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka pernah saling kehilangan. Dan kini mungkin diberi kesempatan untuk saling menemukan lagi. Raka tidak tahu bahwa suratnya sudah terbaca. Dan Nadia tidak tahu bahwa Raka berdiri di sana. Bukan untuk memotret sawah. Tapi keduanya tahu satu hal. Hari ini belum selesai. Dan mungkin cinta mereka juga belum. 2 bulan telah berlalu sejak kepulangan mereka dari Karangsari. Kota kembali ramai. Hidup kembali sibuk. Namun dalam kesibukan itu, ada sesuatu yang menggantung di hati Nadia. Ia menjalani hari-harinya dengan rapi, tapi kosong. Ia datang ke kampus, menyelesaikan laporan KKN, mengurus tugas akhir, tapi seolah tak benar-benar hadir. Setiap kali ia membuka laci, surat tanpa nama itu masih tersimpan di sana, dilipat rapi. Ia belum pernah membalasnya. Belum pernah menyebutkan apa-apa pada Raka. Bahkan Dina pun tak tahu bahwa Nadia diam-diam mengambil langkah besar. Seminggu setelah kembali ke kota, ia pergi ke pengadilan agama dan mengajukan permohonan pembatalan cerai. "Masih bisa, Bu," kata petugas perempuan di meja pelayanan. "Karena ini baru proses awal. Dan belum sampai tahap finalisasi. Tapi harus ada itikat dari kedua pihak." "Ya." Nadia mengangguk, tenang, meski dalam hatinya penuh ketidakpastian. Ia tidak memberitahu Raka. Ia tidak mau membebani atau memberi harapan. Ia hanya ingin, untuk sekali ini, ia berjuang diam-diam. Hari itu, kampus mengadakan acara refleksi akhir KKN. Seluruh mahasiswa dikumpulkan kembali untuk presentasi dan evaluasi. Di aula besar itu, Nadia datang lebih awal. Dina menyusul, duduk di sebelahnya sambil menyeruput kopi botolan. "Kayaknya Raka bakal datang, deh," gumam Dina. Nadia hanya menoleh sebentar. Hatinya seperti diikat simpul. Beberapa menit kemudian, Raka benar-benar datang. Pakaiannya sederhana, tapi rapi. Rambutnya dipotong sedikit lebih pendek. Ia terlihat tenang, bahkan lebih segar daripada sebelumnya. Namun saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti sebentar. Pak Yusuf, dosen pembimbing KKN mereka, naik ke podium. Dengan suara khasnya yang tenang, ia membuka acara. KKN bukan cuma soal program kerja. Ini tentang belajar hidup bersama orang lain. Belajar gagal. Belajar memperbaiki.
dan belajar menumbuhkan yang hilang. Beberapa mahasiswa mulai meneteskan air mata ketika video dokumentasi kegiatan diputar. Tawa, peluh, dan tangis tercampur dalam potongan gambar-gambar yang sederhana. Termasuk potret Nadia dan Raka yang sedang menanam bibit di ladang. Tak ada yang bersuara, tapi semua bisa melihat bahwa ada cerita lain di balik gambar itu. Setelah presentasi, Pak Yusuf kembali ke podium, kali ini membawa sebuah map coklat. Ada satu hal lagi. Saya ingin membacakan pernyataan khusus dari salah satu peserta KKN. Ini sedikit di luar kebiasaan, tapi saya rasa ini perlu dibagikan. Nadia menegang. Dina meliriknya dengan alis naik. Pak Yusuf membuka map itu dan mulai membaca. Saya, Raka Wicaksana, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, menyatakan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Saya menyiapkan surat ini sebelum KKN berakhir, tapi baru hari ini saya punya keberanian untuk menyerahkannya. Seketika, aula sunyi. Raka menunduk. Nadia nyaris berhenti bernapas. Pak Yusuf melanjutkan, suaranya pelan tapi tegas. Kadang kita harus kehilangan dulu untuk tahu betapa berharganya sesuatu. Saya tidak tahu apakah saya masih punya kesempatan, tapi saya ingin mencoba. Saya ingin, jika diperkenankan, menandatangani satu hal lagi, bukan surat cerai, tapi surat untuk memulai kembali. Beberapa mahasiswa menahan napas. Ada yang tersenyum haru. Dina menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Nadia tak sanggup menoleh ke Raka. Tapi ia tahu, itu bukan surat yang baru ditulis. Itu surat yang disiapkan sejak dulu. Mungkin sebelum mereka pulang. Mungkin saat Raka tahu bahwa masih ada secercah harapan, walau ia sendiri belum yakin akan diterima. Setelah acara, aula mulai sepi. Mahasiswa bubar perlahan, sebagian menghampiri Raka, menepuk pundaknya atau sekadar tersenyum. Nadia tetap duduk di kursinya. Surat dari Raka yang dulu masih ada di tasnya. Tapi kini ada satu surat lagi, disampaikan lewat suara, disaksikan banyak orang, tanpa nama, tapi semua tahu siapa penerimanya. Raka berjalan pelan ke arahnya. Mereka berdiri hanya beberapa langkah. Aku nggak tahu kamu marah atau tersinggung, ujar Raka pelan. Nadia menatapnya. Aku nggak marah. Aku cuma terkejut. Hening sesaat. Aku juga punya surat, lanjut Nadia, kali ini lebih tenang. Ia mengeluarkan map kecil dari tasnya. Tapi ini bukan buat kamu. Ini buat pengadilan agama. Isinya, permohonan pembatalan cerai. Raka menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kamu serius? Nadia mengangguk. Aku belum selesai, Rak. Dan mungkin, kita belum benar-benar selesai. Mereka berdiri dalam diam. Dunia terasa riuh, tapi juga sunyi. Seolah hanya ada mereka berdua di aula itu. Raka mengulurkan tangan, pelan. Jadi, kita tanda tangani satu hal lagi. Nadia menggenggam tangannya. Ya, tapi kali ini, kita baca baik-baik isinya dulu. Lalu kita jaga, sama-sama. Dan untuk pertama kalinya, sejak surat cerai itu ditandatangani, mereka menandatangani sesuatu lagi. Bukan di atas kertas, tapi di hati mereka masing-masing. Sebuah janji diam-diam, untuk memulai dari awal. Tanpa tergesa, tanpa pura-pura kuat. Tapi dengan harapan, bahwa cinta bisa tumbuh kembali di ladang yang dulu pernah tandus. Karena kadang, tanda tangan kedua bukan akhir dari sebuah bab, melainkan halaman pertama dari cerita yang baru.